Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kepada materi yang selanjutnya, yaitu abwab usulil fiqhi. Bab-bab yang ada pada usul fiqh. Bab-bab yang ada pada usul fiqh. Wa qawluhu abwabu usulil fiqhi mubtada'un. Khabaruhu aqsamul kalam wal amru wan nahyu wal am wal khas. Ini abwabu usul fiqh di atas itu adalah mubtada. Nah, khabarnya mubtada itu adalah aqsamul kalam wal amru wan nahyu wal am wal khas. Nah, itu adalah khabarnya. Wa yudhkaru fi al mutlaq wal muqayyad, dan di dalamnya juga disebutkan pembahasan tentang al mutlaq wal muqayyad. Lafaz yang mutlaq, lafaz yang muqayyad, wal mujmal wal mubayyan, wa zahir, wa fi ba'din nusakh wal muawwal, dan sebagian naskah, dan juga wal muawwal, wa sayati, dan penjelasannya akan datang nanti. Wal af'al, dan tentang af'al rasul, ayat rasul, yaitu af'al-af'alnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wan nasikh wal mansukh, wat ta'arud, wal ijma', wal akhbar, jam'u khabar. Dan akhbar, beberapa khabar, jamak daripada khabar, yaitu hadis, wal qiyas, wal hadr, wal ibaha, wa tartibul adillah, dan urutan dalil-dalil. Wa sifatul mufti wal mustafti. Kemudian sifat-sifatnya mufti dan mustafti. Itu apa? Wa ahkamul mujtahidin, dan hukum-hukumnya para mujtahid, ya, hukum-hukumnya para mujtahid. Itu beberapa bab-bab usul fiqh yang mungkin akan beliau singgung secara garis besar dalam kitabnya Al-Waraqat ini, ya. Nah, nanti dari waraqat ini tinggal kita kembangkan lagi. Fahadi jumlatul abwab. Ini adalah jumlah daripada beberapa bab yang ada dalam ilmu usul fiqh. Ya, garis besar daripada ilmu usul fiqh, pembahasan-pembahasan dalam ilmu usul fiqh. Wa sayati al-kalam 'alaiha mufassalan, dan pembahasannya secara tafsil itu akan datang terkemudian insyaallah taala. Satu persatu. Al-kalam, babu aqsamil kalam. Kalam. Fa amma aqsamul kalam falaha haysiyat. Adapun pembahasan tentang kalam, bagian-bagian kalam, yang dimaksud dengan bagian di sini adalah komponen-komponennya kalam atau penyusun daripada kalam. Kalam itu tersusun dari beberapa kalimat, dan kalimatnya itu apa saja, itu adalah bagian-bagian kalam. Fala haysiyat. Nah, dalam pembahasan kalam ini ada beberapa sudut pandang. Nah, sudut pandang yang pertama adalah fa awwaluha min haitsu ma yatarakabu minhu. Yaitu dari sudut pandang komponen-komponen yang menyusunnya. Komponen-komponen yang menyusunnya. Jadi kalam itu tersusun dalam beberapa komponen. Nah, minimal komponen yang mampu menyusun kalam itu ada dua, yaitu dua isim atau fiil dengan isim. Itu minimal kalam itu tersusun. Atau isim-isim, Zaidun qaimun, atau fiil isim, koma Zaidun. Itu terciptanya sebuah kalam. Namun yang menjadi madar ataupun barometer daripada terciptanya sebuah kalam, itu yang paling utama itu adalah adanya isnad. Isnad itu nisbatu hukmin ilasmin ijaban au salaban, fa'adal isnad itu menjadi madarul kalam, barometer daripada sebuah kalam. Jadi untuk mendeteksi bahwa ini adalah kalam ataukah tidak, tinggal kita lihat ada isnad apakah tidak. Kalau ada isnad, maka pasti itu adalah kalam. Kenapa kok isnad dijadikan sebagai madar, sebagai barometer? Karena tujuan adanya kalam itu adalah untuk menghabarkan, ya, untuk menghabarkan sesuatu yang belum diketahui. Maka perlu untuk kita kabarkan dengan kalam. Misalkan kita hendak menghabarkan datangnya Zaid. Ja Zaidun, Zaid telah datang. Itu fungsi dari kita mengucapkan ja Zaidun ataupun qama Zaidun, itu fungsinya tujuannya adalah untuk
Menghabarkan bahwasanya Zaid telah datang. Nah, berarti menghabarkan sesuatu yang belum diketahui. Nah, sehingga ketika fungsinya itu adalah menghabarkan sesuatu yang belum diketahui, ini akan timbul iskal kepada kalimat-kalimat yang secara zahirnya kalimat tersebut telah memenuhi syarat-syaratnya kalam yang telah kita pelajari dan telah kita ketahui bersama, yaitu al-lafzul murakabul mufidu bil wadi. Namun kalam-kalam tersebut itu sudah maklum bid-dururah, sudah diketahui secara umum, sudah diketahui dengan pasti, seperti al-ardu tahtana, as-sama'u fauqona. Itu kan kalam-kalam, habar-habar yang sudah maklum bid-dururah. Semua orang itu sudah pasti tahu, sehingga tidak ada tujuan kalam di situ, tidak berfungsi kalam, tidak berfaedah kalam. Kenapa? Karena faedahnya kalam itu untuk menghabarkan sesuatu yang belum diketahui. Tapi untuk menjawab semua itu, apakah al-ardu tahtana termasuk kalam ataukah tidak, as-sama'u fauqona termasuk kalam ataukah tidak. Nah, kemudian para ulama nahwu itu mencetuskan bahwasanya madarul kalam itu al-isnad, bahwasanya sumber ataupun barometer daripada sebuah kalam, ada tidaknya kalam itu dilihat daripada ada tidaknya isnad. Wal isnadu huwa nisbatu hukmin ilasmin ijaban aw salaban. Ketika di situ sudah ada isnad, sudah ada nisbat hukum baik positif ataupun negatif, maka berarti itu dikatakan dikatakan kalam. Sawaun kana ma'luman bidururah amla, baik itu maklum bidururah ataupun tidak. Yang penting di situ ada isnad. Nah, ini kalam versi ulama nahwu. Walaupun sebenarnya kalam yang sesungguhnya versinya ulama usul fiqh itu ada versi tersendiri. Jadi kalam itu ada banyak versi. Ada kalam versinya ulama nahwu yang sudah kita ketahui secara umum, yaitu al-lafzul murakabul mufidu bil wad'i, yaitu kalam indan nahwiyin. Ada lagi kalam indal mutakallimin, ulama ahli kalam, ulama ahli tauhid, itu mendefinisikan kalam dengan ibaratun anil makna al-qaim bizatihi ta'ala, yaitu ungkapan ibarah dari makna yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. La sauta wala harfa wala tasydida wala ghairu dzalik minal hawadis. Tidak ada apa-apanya dari hawadis, tidak ada suara, tidak ada huruf, tidak ada tasdid, tidak ada harokat, tidak ada apa-apanya. Ibaratun anil ma'na al-qaim, yaitu makna agungnya kalam Allah. Itu kalam menurut ulama ahli kalam. Nah, kemudian ada lagi kalam menurut ulama ahli fikih. Kalam menurut ulama ahli fikih itu didefinisikan dengan definisi kullu ma abtala as-salat. Segala sesuatu yang membatalkan salat. Walau kana harfan wahidan al-muhim mufhim. Yang penting itu memahamkan walaupun itu cuma satu huruf. Kita kan misalkan dalam salat, kemudian qi, kita berkata qi, jagalah. Qi kan maknanya jagalah. Misalkan kayak kita lagi sholat, kemudian HP ditaruh di samping kita, kemudian ada tangan yang menjulur mau ngambil misalkan. Kemudian kita ki atau la misalkan. Nah, itu walaupun cuma satu huruf tapi kan mafhum, ya, memberikan pemahaman. Nah, itu walaupun satu huruf tapi telah memberikan pemahaman, menurut ulama fuqaha itu bisa membatalkan sholat. Maka walaupun satu huruf asalkan memahamkan, menurut ulama fikih dikatakan kalam, tapi tidak dikatakan kalam menurut ulama nahwu. Ada lagi kalam menurut ulama lughawiyin, yaitu ya segala sesuatu yang memberikan makna yang kita tahu dalam kamus-kamus. Lafal-lafal mufrad, lafal-lafal tunggal itu semuanya adalah kalam. Walaupun cuma satu huruf, zaidun, koma, yang ada di kamus itu adalah kalam. Tapi kalamnya kalam indal lughawiyin, ya, kalam indal lughawiyin. Nah, ada lagi kalam indal usuliyin. Ini kalamnya menurut ulama ahli usul. Nah, apa yang disebut dengan kalam menurut ulama ahli usul? Kalam yang disebut kalam menurut ulama ahli usul itu adalah al-lafzu al-munazzal ala sayyidina Muhammad bi aqsar suratin al-mu'jiz al-muta'abbad bitilawatihi, yaitu lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad bi aqsar suratin al-mu'jiz al-muta'abbad bitilawatihi, yang membacanya itu dihukumi ibadah.
Jadi lafad-lafadnya itu yang disebut dengan kalam. Makanya pokok pembahasan daripada ilmu kalam apa? Pokok pembahasan daripada ilmu usul fiqh itu adalah apa? Lafadnya, redaksinya, amarnya, nahinya, amnya, khosnya, mutlaknya, muqayyadnya. Nah itu ada lafadnya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan maknanya. Kalau maknanya itu adalah ibaratun anil makna al-qaim bidzati ta'ala, itu dulu yaitu di zaman azali, yaitu menurut ulama mutakalim. Tapi menurut ulama usuliyin bahwasanya kalam adalah al-lafzu al-munazzal ala sayyidina Muhammad bi aqsar suratin al-mu'jiz al-muta'abbad bitilawati, yang membacanya itu dihukumi ibadah. Tapi di sini untuk memudahkan teman-teman memahami apa itu kalam, ya kalam ulama nahwu yaitu kalam yang tersusun daripada isim atau isim daripada fiil. Au fi'lun wa harfun, atau fiil dengan huruf. Menurut sebagian ulama saja, tapi sebagian ulama yang lain enggak. Contoh maqama atsbatahu ba'duhum, ini sebagian aja fiil dengan huruf bisa menetapkan kalam. Wala yu'addu ad-dhamir fi qama ar-raji' ila Zaidin masalan kalimatan li'adami zuhurihi. Dan domir yang ada pada lafaz qama yang kembalinya kepada lafaz Zaidun itu tidak dianggap, tidak dihitung sebagai satu kalimat li'adami zuhuri, karena tidak nampak, karena tersimpan kan. Wal jumhur ala addihi kalimatan, sedangkan jumhur itu menghitungnya sebagai satu kalimat, ya, menghitungnya sebagai satu kalimat. Awismun wa harfun, atau isim dengan huruf, wadzalika ilan nida. Nah, ini fi'lun dengan huruf, ya. Fi'lun dengan huruf ini masuk ke dalam batas minimal kalam. Itu karena apa? Karena fi'ilnya itu kita mengira-ngirakan adanya domir. Jadi fi'ilnya itu maqoma, tidak berdiri, ya, tidak berdiri seseorang, tidak berdiri seseorang, namun seseorangnya ini ada yang menganggapnya sebagai satu kalimat, ada yang menganggapnya tidak menjadi satu kalimat. Tapi jumhur itu ala adihi kalimatan, menganggapnya sebagai satu kalimat, berarti terdiri dari 3, tidak 2. Fi'il, huruf, dan isim, yaitu domirnya. Atau tersusun juga dari isim dengan huruf, wazalika ilan nida, dan hal itu mengisyaratkan kepada nida, ya Zaidu. Nah, ya Zaidu juga ini minimalnya itu kalam, bisa tersusun dari isim dan huruf. Wa aksarun nuhat qalu, namun mayoritas ulama nahwu mengatakan innama kana nahwu ya Zaidu kalaman li anna taqdirahu ad'u. Nah, sedangkan menurut mayoritas ulama nahwu itu mengatakan bahwa sebab musababnya lafadz ya Zaidu itu dikategorikan sebagai kalam. Kenapa dikatakan sebagai kalam? Li'anna taqdirahu ad'u Zaidan. Karena pentakdiran lafadz ya Zaidu adalah ad'u Zaidan. Saya memanggil Zaid. Ya Zaid, ta'al. Nah, itu maknanya adalah ad'u Zaidan, saya memanggil Zaid. Nah, ad'u Zaidan ini berarti fi'il isim. Ya, fi'il isim, dan itu sudah dikatakan kalam. Au unadi Zaidan, atau maknanya unadi Zaidan, saya mengundang Zaid. Ya sama, ini juga kalam. Walakinna ghardal musannif rahimallahu taala wa ghairuh minal usuliyin bayanu aqsamil jumlah wa ma'rifatil mufrad minal murakkab. Falidzalik lam ya'khudhu fihi bitahqiq alladhi yasluku an-nahwiyun. Akan tetapi tujuan musannif sendiri dan yang lainnya daripada ulama-ulama usul fiqh menjelaskan tentang bab kalam ini hanya menjelaskan tentang apa? Bagian-bagian daripada jumlah. Ya, bagian-bagian daripada jumlah, wa ma'rifatul mufrad, dan mengetahui bentuk mufrad daripada mufrad itu, daripada murakkabnya itu. Falidzalik lam ya'khudhu fi bitahqiq. Maka karena tujuannya itu hanya menjelaskan tentang jumlah, ya, aqsamul jumlah, bagian daripada jumlahnya kalimat, dan mufradnya dari kalimat itu, mufradnya dari yang murakkab, maka para ulama usul fiqh ini tidak menjelaskan secara detail. Karena apa? Karena yang perlu dibahas dalam usul fiqh itu hanya membahas ya jumlah isim fiil
ismiyah, fi'liyah, dan lafal-lafal mufrad, lafal-lafal tunggal yang menyusun lafal-lafal murakkab itu. Nah, lafal-lafal tunggal yang menyusun lafal-lafal murakkab itu ada yang berupa lafal mufrad, berupa am, ada khos, ada amr, ada nahi, kemudian macam-macam yang seperti itu. Nah, itu adalah lafal-lafal mufrad yang menyusun lafal-lafal murakkab. Nah, sehingga dilalah itu pun nanti ada dilalah ifrodi, ada dilalah tarkibi. Dilalah ifrodi ya berarti dilalahnya lafal-lafal yang mufrad, dilalah tarkibi itu dilalahnya lafal-lafal dari keseluruhan murakkabnya. Nah, hanya itu yang perlu dijelaskan dalam ilmu usul fiqh. Tidak membahas yang lainnya karena yang lainnya itu pembahasannya ilmu nahwu. Maka lam yakhuzu fihi bitahqiq. Maka ulama usul fiqh tidak mengambilnya secara tahqiq, secara mendalam, tidak secara detail, alladzi yasluku an-nahwiyun yang telah dilakukan oleh ulama nahwu. Wal kalamu fil istilah yang qasimu min haisiyatin ukhra ila amrin wa huwa ma yadullu ala talabil fi'li nahwukum wa nahyin wa huwa ma yadullu ala talabit tarki nahwu la taqum. Amr itu adalah sesuatu yang menunjukkan pada makna talabul fi'li, menuntut untuk melakukan, contohnya kum, wa nahyin, sedangkan nahi adalah ma yadullu ala talabit tarki nahwu la taqum. Ya, sesuatu yang menunjukkan pada makna talabut tarki, contohnya la taqum. Wa khabarin, dan khabar. Wa huwa ma yahtamilu as-sidqa wal kadzib, sesuatu yang ihtimal kepada makna benar dan makna bohong. Nahu jaa Zaidun wa ma jaa Zaidun. Zaid datang dan Zaid tidak datang. Ini bisa ihtimal benar, bisa juga ihtimal tidak benar. Itu namanya khabar. Wastikhbarin, istikhbar wa wal istifham, yaitu istifham, bertanya. Nahu hal qoma Zaidun fa yuqalu na'am aula atau la. Ini istifham. Wa yang qasimu al kalam aidon ila tamannin, dan kalam pun terbagi kepada kalam tamanni dan juga ada nanti kalam taroji, tapi tidak disebutkan di sini ya. Kalam tamani itu tolabu mala tumi'a fihi, yaitu meminta ataupun mengharapkan sesuatu yang tidak bisa diharapkan, yang tidak mungkin bisa diharapkan, atau bisa diharapkan namun sulit untuk direalisasikan. Contoh yang pertama yaitu mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin bisa diharapkan. Contoh, laita syababa yaudu yauman, andaikan masa muda kembali lagi pada hari ini. Ini berarti mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin diharapkan. Wasani nahu qaulu munqati'ar raja, dan yang kedua contoh orang yang putus asa. Laita li malan fa hujjubi, andaikan saya ini menjadi orang kaya, orang yang punya banyak harta, mungkin saya akan berhaji. Ini juga orang yang munqati'ar raja, orang yang terputus harapannya, orang yang putus asa. Ini berharap terhadap sesuatu yang mungkin namun sulit terjadi, ya. Sesuatu yang mungkin namun sulit terjadi. Wa yamtani'u at-tamani fil wajib. Nah, tamani ini hanya ada pada dua kemungkinan. Hanya ada pada sesuatu yang tidak mungkin terjadi atau sesuatu yang mungkin terjadi namun sulit. Tidak ada pada selain daripada yang dua ini. Berarti pada yang wajib tidak bisa. Misalkan kita wajib sholat. Andaikan saya sekarang sholat. Tidak bisa karena sholat itu wajib. Jangan diandai-andaikan lagi, kamu sudah wajib sholat. Tapi kalau andaikan saya bisa sholat sunnah, nah itu mungkin masih bisa karena sunnah. Karena mungkin dia belum ada waktu, atau mungkin dia lagi buru-buru mau ke yang lainnya sehingga tidak sempat sholat sunnah. Itu masih mungkin bisa. Tapi tidak bisa juga kalau diterapkan ke tamani, karena tamani hanya ada pada dua itu saja, ya. Ini artinya lawan daripada yang tadi. Karena tamani itu hanya ada pada yang mumtani atau yang usrun itu. Mumtani berarti yang tidak mungkin sama sekali, tidak mungkin. Atau mungkin tapi sulit, ya. Mungkin tapi sulit. Ya, kalau misalkan contohnya seperti tadi, bisa diterapkan kepada tamani. Tapi orang yang berkata itu orang yang tidak punya kaki atau orang yang lumpuh misalkan, dia berharap kepingin sholat bisa berdiri misalkan. Andaikan saya ini usolli qaiman misalkan. Andaikan saya bisa sholat dengan berdiri. Nah, ini boleh. Karena apa? Karena termasuk daripada sesuatu yang mungkin tapi sulit.
Ya, tetapi sulit. Nah, di sini dicontohkan laita ghadan yaji'u illa ayyakun al-matlub majwalan. Dia kewajibannya dia datang hari ini misalkan. Dia ujian imtihan hari ini, andaikan imtihan besok. Itu enggak bisa. Kenapa? Karena imtihan sekarang, dia wajib datang sekarang. Enggak bisa kemudian dia berangan-angan ataupun berandai-andai, andaikan imtihan besok. Itu karena imtihan adalah sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib ini artinya andaikan bukan imtihan dilaksanakannya besok, bukan, tapi datangnya kita. Andaikan saya datang imtihan itu besok, itu enggak bisa. Kenapa? Karena imtihan sekarang ya kita wajib datangnya sekarang. Tapi imtihannya ini dilakukan, ya terserah, bisa besok, bisa apa. Tapi ya sulit kalau misalkan kita mau merubah imtihan besok. Kenapa? Karena yang punya kekuasaan bukan kita, tapi jami'ah. Ya, paham ya? Jadi, yaitu laita ghadan yaji. Andaikan saja saya itu datangnya besok. Padahal illa ayyakuna al-matlub majwalan. Padahal yang diminta, yang dituntut itu datangnya kita sekarang. Maka Anda bisa masuk ke dalam kategori tamanni. Fa yadkhulu fi qismil awal. Maka dia masuk ke dalam bagian yang pertama. Nah, ini bagian yang pertama ini mungkin bagian tamanni yang pertama. Jadi tamanni itu kan ada dua, ada ma la tumi'a fihi dengan ma fihi usrun. Sesuatu yang tidak mungkin berarti mumtani, atau sesuatu yang mungkin tapi sulit. Nah, sesuatu yang mungkin tapi sulit. Nah, sesuatu yang mungkin tapi sulit itu tidak bisa terjadi pada perkara-perkara yang wajib. Kayak contoh ini, andaikan saya datang ujiannya besok, padahal ujiannya sekarang. Ya, padahal ujiannya sekarang. Nah, ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori tamanni yang kedua, yaitu berharap kepada sesuatu yang sulit, ya, sesuatu yang sulit karena perkara yang wajib. Namun dia dimasukkannya ke dalam kategori yang pertama, yaitu sesuatu yang tidak mungkin, yaitu karena saking tidak mungkinnya. Sebab wajib, karena wajib ya harus itu. Ya. Karena wajib ya harus itu, sehingga dia dimasukkannya kepada bagian yang pertama. Walaupun tamani, tapi tamani yang pertama, yaitu tuliba ma la tumi'a fihi. Jadi walhasil annat tamani yakunu fil mumtani' wal mungkin alladzi fihi usrun. Jadi kesimpulannya bahwa tamani itu hanya ada pada dua kemungkinan, mumtani dengan mungkin. Mungkin yang fihi usrun, ya, yang tidak mungkin sama sekali, atau yang mungkin namun sulit. Mungkin namun sulit. Wa aradin bisukuni ra, atau arad dengan sukunya ro, wa huwa at-talab birifqin nahu ala tanzilu indana. Irad itu adalah talab birifqin, yaitu meminta dengan halus, ya, meminta dengan cara yang halus. Ala tanzilu indana, tidakkah kamu bersinggah ke rumahku? Nah, itu ala tanzilu indana, tidakkah kamu mau turun bersinggah sebentar di kediamanku? Nah, itu meminta agar bersinggah, tapi dengan cara yang halus. Ala tanzilu indana. Wa nahwa tahdid. Nah, sesamanya arad adalah tahdid. Namun tahdid illa annahu talabun bihasin. Tapi kalau tahdid itu dia meminta tapi dengan cara yang kasar. Wa qasamin, qasam bi fathil qaf wasin wa al halaf, yaitu sumpah. Nah, wallahi la fa'alanna kadza. Wallahi, demi Allah, sungguh aku akan melakukan ini. Itu adalah qasam. Jadi kalam terbagi dalam beberapa haisiat, dalam beberapa sudut pandang. Nah, kemudian selanjutnya kalam pun wa min wajhin akhar, dan dari sudut pandang yang lain, yang qasimu al-kalamu aidan ila haqiqatin wa majazin. Kalam juga terbagi kepada kalam yang hakikat dan kalam yang majazi. Fal haqiqatu fil lughat ma yajibu hifzuhu wa himayatuhu. Hakikat secara bahasa adalah sesuatu yang wajib untuk dijaga, wa himayatuhu, dan dijaganya. Wa fil istilahi ma baqiya fil isti'mal ala mawdu'ihi ay ala ma'nahu alladhi wudi'a lahu fil lughat.
Sedangkan hakikat secara istilah adalah sesuatu yang masih tetap digunakan sesuai dengan makna asalnya. Ala maudhu'a itu makna asalnya. Makna asal diciptakannya lafaz itu untuk apa? Ma baqiya fil istimal, lafaz yang masih menggunakan makna aslinya, makna asalnya. Itu adalah hakikat. Tapi kalau sudah tidak menggunakan makna aslinya, melainkan menggunakan makna yang kedua, ketiga, maka itu belum dikatakan atau tidak dikatakan hakikat majazi. Ay ala maknahu alladzi wudi'a lahu fil lughat. Artinya sesuai dengan maknanya yang diciptakan secara bahasa. Wa qila ma ustu'mila fi ma ustuliha alaihi minal mukhatabah allati waqa'a takhatub biha. Atau ada qil lain atau ada pendapat lain yang mendefinisikan hakikat dengan definisi ma ustu'mila fi ma ustuliha alaihi minal mukhatabah, yaitu sesuatu yang digunakan untuk istilahnya atau sesuatu yang digunakan sebagai istilah dalam sebuah percakapan atau dalam sebuah percakapan atau komunikasi mukhatabah. Ma ustu'mila fi ma ustuliha alaihi minal mukhatabah, sesuatu yang digunakan untuk satu istilah ya atau mengistilahkan sebuah percakapan atau sebuah mukhatabah. Sehingga nanti dari definisi yang kedua ini ada pembagiannya lagi. Allati waqa'a takhatub biha, yaitu sesuatu yang takhatub percakapan atau komunikasi terjadi dengan menggunakan istilah itu. Ya, sesuatu yang digunakan sebagai istilah dalam sebuah percakapan atau dalam sebuah komunikasi. Wa illam yabqa ala maudhu'ihi alladzi wudi'a lahu fil lughat, walaupun sudah tidak lagi menggunakan makna aslinya secara bahasa. Seperti salat al-musta'mal fi lisani ahli syara' lil hay'a al-makhsusah. Salat itu telah digunakan dalam lisannya ahli syar'i. Ya, lisannya ahli syar'i itu berarti apa? Sudut pandang agama. Salat itu maknanya adalah al-hay'a al-makhsusah, yaitu tingkah khusus, yaitu af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itu adalah salat menurut sudut pandangnya ahli syar'i, yaitu pandangan agama. Nah, fa innahu lam yabqa ala mawdu'i. Nah, makna salat dengan makna hay'ah al-makhsusah ini sudah tidak lagi menggunakan makna lughawi aslinya, sudah tidak lagi menggunakan makna aslinya secara bahasa. Kenapa? Karena makna aslinya secara bahasa salat itu bermakna ad-du'a wa huwa ad-du'a bi khairin, yaitu doa bi khairin. Nah, jadi walaupun salat ini sudah tidak lagi menggunakan makna aslinya secara bahasa yaitu ad-du'a fil khair, namun as-salat ini sudah dijadikan sebuah istilah khusus dalam sebuah percakapan atau dalam sebuah komunikasi, yaitu komunikasi percakapannya ahli syar'i, yaitu dalam sudut pandangnya agama, istilah agama. Maka tetap dikatakan hakikat. Makanya menurut pendapat yang kedua atau menurut definisi yang kedua, hakikat ini nanti akan terbagi ke dalam hakikat syar'i, berarti hakikat menurut hakikatnya istilahnya syar'i atau istilahnya ahli syar'i. Ada hakikat lughawi, berarti hakikat menurut istilahnya ahli bahasa. Ada hakikat urfi, berarti hakikat menurut istilahnya ahli urfi, orang urfi, orang umum. Ya. Nah, urufnya itu ada dua, ada uruf am, ada uruf khas. Uruf am berarti uruf keumuman manusia. Uruf khas berarti urufnya ulama orang-orang khusus, komunitas khusus. Misalkan fa'il, maf'ul, hal, kemudian tamyiz, itu istilah, ya, istilah. Tapi istilah hakikat masuk kepada hakikat urfi, urfinya urfi yang khas. Khasnya khas kepada ulama nahwu, ya. Khasnya khas kepada ulama nahwu. Sehingga salat itu menurut pendapat yang kedua yang mendefinisikan hakikat dengan definisi sesuatu yang dijadikan sebagai istilah tertentu ya dalam sebuah percakapan, maka as-salat masih dikatakan atau dikategorikan sebagai hakikat, ya, walaupun sudah tidak menggunakan makna aslinya yang secara bahasa, yaitu ad-du'a bi khairin.
atau dabbah al-mawdu'a fil urfi li dzawatil arba, atau dabbah yang makna secara urfinya itu dia dimaknai dengan zawatil arba. Zawatil arba, yaitu hewan-hewan berkaki 4, kal himar, seperti himar. Fa innahu lam yabqa ala mawdu'i. Nah, ad-dabbah yang digunakan secara urfinya, menurut urfinya itu digunakan untuk makna hewan berkaki 4, ini sudah tidak lagi menggunakan makna aslinya. Karena makna aslinya dabbah secara bahasa itu adalah kullu ma yadubu ala ard, segala sesuatu atau hewan apapun yang melata di muka bumi ini. Ya, semua hewan melata di muka bumi ini itu namanya dabbah. Tapi kemudian urufnya, ya menurut urufnya itu dabbah digunakan untuk hewan-hewan yang berkaki 4 saja. Nah, maka dabbah ini pun menurut pendapat yang kedua tetap masih dikategorikan kepada lafaz yang hakikat, tapi nanti hakikatnya dimasukkan kepada hakikat urfi. Dan urfinya untuk dabbah ini masuk ke dalam kategori urfi yang am, ya, urfi yang am. Tapi kalau tadi fa'il, maf'ul, mubtada, khobar itu masuk kepada hakikat urfi, tapi urfinya urfi khas, yaitu khasnya ulama nahwu saja. Wa fil istilahi ma tujuwiza ay tu'addiya bih an mawdu'ihi wa hadha 'ala al-qawl al-awwal fi ta'rif al-haqiqat wa 'ala al-qawl ats-tsani huwa ma ustu'mila fi ghairi ma ustuli 'alaihi min al-mukhatabah. Adapun udah ini udah majaz ya. Mungkin cukupkan saja ya, barangkali kelamaan. Wal majaz fil lughat makanul jawaz wa fil istilah ma tujuwiza ay tu'addiya bihi an mawdu'ihi wa ma ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.